Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 22, hanya seorang budak rendahan, apa kualifikasinya? Setelah mendengar penjelasan Fei Hou, menjadi jelas bagi Huang Xiaolong mengapa meridian Fei Hou rusak, dan tubuhnya mengalami cedera parah. Duduklah, biarkan aku mengobati lukamu dulu, kata Huang Xiaolong setelah merenung sejenak. Dia ingin tahu lebih banyak tentang gerbang Asura dan situasinya saat ini, tetapi dengan luka serius Fei Hou, lebih penting untuk menstabilkan kondisinya terlebih dahulu. Yang mulia, urat-urat tubuhku terluka, Fei Hou ragu sejenak sebelum bertanya. Secara umum, pembuluh darah yang pecah tidak dapat disembuhkan kecuali ia dapat menemukan ramuan legendaris tersebut. Kau tidak perlu khawatir. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan berkata, aku bisa menyambung kembali pembuluh darahmu, hanya saja akan memakan waktu sekitar 6 bulan. Yang mulia, bisakah Anda menyambungkan kembali pembuluh darah saya yang rusak? Fei Hou sangat terkejut, bukan karena dia meragukan Huang Xiaolong, tetapi dia merasa itu terlalu aneh. Mungkinkah Yang Mulia memiliki ramuan legendaris? Duduklah dulu. Hati Fei Hou dipenuhi dengan pertanyaan, tetapi dia tidak berani menentang perintah. Dia menjawab dengan hormat dan duduk. Begitu dia duduk, Huang Xiaolong meletakkan telapak tangannya di punggung Fei Hou dan mengalirkan energi internalnya, dengan demikian mentransfernya ke Fei Hou. Dalam sekejap, Fei Hou bisa merasakan energi hangat memasuki tubuhnya, dia dengan cepat memfokuskan kembali perhatiannya dan berkoordinasi dengan Huang Xiaolong, mengarahkan energi hangat untuk menyehatkan tubuhnya. Lebih dari 1 jam berlalu. Huang Xiaolong berhenti, wajahnya sedikit pucat. Meskipun latihan metamorfosis tubuhnya telah mencapai tahap keempat, energi internalnya masih agak lemah. Namun, setelah menghabiskan lebih dari 1 jam mentransfer energi internal ke Fei Hou, ia sekarang mampu mengalirkan energi itu sendiri untuk memulihkan kekuatannya. Huang Xiaolong memperhatikan Fei Hou mengalirkan energi internal untuk menyembuhkan dirinya sendiri selama beberapa saat, lalu dia meninggalkan ruangan dan kembali ke halamannya. Ketika Huang Peng melihat putranya kembali dalam keadaan lelah, dia merasa sedikit aneh, bukankah putranya pergi keluar bersama Li Lu untuk berjalan-jalan di sekitar kota? Xiaolong, kamu baik-baik saja? Tanya Huang Peng. Melihat kekhawatiran ayahnya, dia tertawa. Aku baik-baik saja, ayah. Huang Peng menghela napas lega, lalu bertanya, Nona Li Lu sudah kembali. Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba, Huang Peng tersenyum, dan senyumnya membawa rasa yang aneh saat tatapannya tertuju pada Huang Xiaolong. Huang Peng, bercanda, bukankah tangan Nona Li Lu sangat lembut dan halus? Bukankah menyenangkan berpegangan tangan dengan seorang wanita cantik? Huang Xiaolong terdiam sejenak sebelum tersenyum, saya katakan, Pak Tua, apa yang sedang Anda bicarakan? Tidak ada yang terjadi antara Nona Li Lu dan saya. Huang Peng tersenyum dan berkata, baiklah, aku tahu tidak ada apa-apa antara kau dan Li Lu, hanya Nona Li Lu yang punya sesuatu denganmu. Ketika dia mengatakan itu, Huang Peng tertawa senang, kau tidak tahu ini, tapi ketika Nona Li Lu menarik tanganmu saat keluar, bocah nakal Huang Wei itu ekspresinya sangat buruk, seperti dia memakan kotoran anjing. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tapi, Xiaolong, kamu harus waspada terhadap Huang Wei, kata Huang Peng dan nada suaranya berubah serius. Aku tahu ayah, jangan khawatir. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali ke kamarku, kata Huang Xiaolong. Huang Peng mengangguk. Baiklah, pergilah beristirahat. Setelah Huang Xiaolong masuk ke kamarnya, ia mengeluarkan ranjang giok dingin dari cincin Asura, duduk di atasnya, lalu mulai berlatih taktik Asura. Malam pun berlalu dan pagi pun tiba. Huang Xiaolong menghentikan latihannya, semua kelesuan dari kemarin telah hilang, membuatnya merasa segar kembali. Meninggalkan kamarnya, Huang Xiaolong berjalan menuju kamar Fei Hou. Saat dia sampai di sana, secara kebetulan Fei Hou keluar. Saya menyapa penguasa yang tak terkalahkan di seluruh dunia. Fei Hou melihat Huang Xiaolong, segera berlutut dengan satu kaki untuk memberi hormat. Setelah Huang Xiaolong membantunya mengobati lukanya tadi malam, sikapnya menjadi lebih hormat kepadanya. Kamu bisa berdiri. Huang Xiaolong mengangguk. Baru kemudian Fei Hou berdiri dengan hormat. Fei Hou, saat ada orang lain di sekitar, panggil aku Tuan Muda. Huang Xiaolong bergumam dengan suara rendah, juga, berhentilah memuji penguasa yang tak terkalahkan di seluruh dunia. Setiap kali Huang Xiaolong mendengar kalimat penguasa yang tak terkalahkan di seluruh dunia, dia merasa tertekan meskipun dia tahu itu adalah aturan yang ditetapkan oleh Ren Wokuang, penguasa sebelumnya. Fei Hou terdiam sejenak, lalu berkata, Yang Mulia tak terkalahkan di seluruh dunia, kalimat penghormatan ini ditetapkan oleh Yang Mulia sebelumnya, bagaimana kalau kita berhenti? Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan berkata, saya tahu bahwa aturan ini ditetapkan oleh guru bertahun-tahun yang lalu, tetapi aturan ditetapkan oleh orang-orang.
Saya adalah penguasa saat ini, dan saya katakan bahwa aturan ini sekarang telah dihapuskan. Guru. Fei Hao penasaran tentang hubungan Huang Xiaolong dengan penguasa tua. Mendengar Xiaolong menyebut penguasa tua sebagai guru, dia sekarang tahu. Benar, siapa lagi selain murid setia penguasa tua yang bisa menjadi penguasa gerbang Asura? Fei Hao segera menjawab, sesuai perintah Yang Mulia. Bagaimana pemulihanmu? Tanya Huang Xiaolong. Yang Mulia, luka bawahanmu sudah pulih sekitar 70%, dalam 3 hari lukaku seharusnya sudah pulih sepenuhnya, tapi urat nadiku, ucapan Fei Hao berhenti di sini. Kau tak perlu khawatir tentang pembuluh darahmu. Sekarang, ceritakan padaku tentang situasi terkini di Asuras Gate. Ketika Fei Hao mendengar itu, ekspresinya menjadi rumit. Ada apa? Huang Xiaolong mengerutkan kening. Melihat ekspresi Huang Xiaolong, dia tahu Huang Xiaolong salah paham, dan dengan cepat berkata, Yang Mulia, bukan karena bawahanmu tidak mau melapor. Sejujurnya, hanya saja bawahanmu tidak begitu jelas. Tidak begitu jelas. Huang Xiaolong terkejut. Ya. Fei Hao mengangguk, lalu menjelaskan kepada Huang Xiaolong. Fei Hao memasuki gerbang Asura 20 tahun yang lalu, dan dia belum pernah ke markas besar gerbang Asura. 20 tahun yang lalu, dia bertemu dengan seorang tetua dari gerbang Asura dan diterima sebagai murid, dan begitulah cara dia memasuki gerbang Asura. Gurunya tidak pernah berbicara kepadanya tentang masalah sekte. Nama gurunya adalah Yu Ming. Tetapi guru menyebutkan bahwa setelah penguasa tua menghilang 50 tahun yang lalu, terjadi perebutan posisi penguasa di dalam negeri, yang mengakibatkan gerbang Asura terbagi menjadi 2 faksi. Kata Fei Hao. Terbagi menjadi 2 faksi. Alis Huang Xiaolong berkerut, bertanya, di mana gurumu sekarang? 3 tahun lalu kami berpisah dan sejak saat itu, aku belum pernah bertemu dengan guru. Saat itu, guru berkata bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan di kota kekaisaran kerajaan Mohe. Jawab Fei Hao. Kerajaan Mohe. Huang Xiaolong pernah mendengar tentang kerajaan Mohe, tetapi jarak dari sana ke kerajaan Luotong tempat Huang Xiaolong berada terlalu jauh. Untuk mencapai kerajaan Mohe dari kerajaan Luotong, ia harus melewati lebih dari 10 kerajaan lainnya. Jika seperti ini, mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi internal di Asuras Gate saat ini mustahil. Pada saat ini, Lilu berlari dari jauh, wajahnya berubah menjadi senyum ketika dia melihat Huang Xiaolong. Xiaolong, aku tahu kamu ada di sini. Ayo pergi, perjamuan akan segera dimulai, ayo kita pergi ke sana sekarang. Kepala Huang Xiaolong mulai sakit ketika dia melihat Lilu, dia berbalik ke arah Fei Hao dan berkata, ikutlah denganku. Baik, Tuan Muda. Fei Hao menjawab dengan hormat. Meskipun Lilu terkejut mendengar Fei Hao memanggil Huang Xiaolong dengan sebutan Tuan Muda, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berjalan ke arah Huang Xiaolong dan menarik tangannya, lalu berlari keluar dari halaman, seolah-olah menarik tangan Huang Xiaolong sudah menjadi kebiasaannya. Huang Xiaolong ingin menarik tangannya, tetapi yang mengejutkannya, kali ini, gadis kecil itu mencengkeramnya dengan kuat, tidak melepaskannya. Dia hanya bisa mengikuti dari belakang. Saat mereka tiba di perjamuan, mereka bertemu dengan kelompok Huang Peng yang baru saja datang. Saat Huang Wei melihat Lilu memegang tangan Huang Xiaolong, ekspresinya berubah mengerikan, sedangkan Huang Peng memberikan senyum ambigu kepada Huang Xiaolong sambil mengacungkan jempol, membuat Huang Xiaolong terdiam. Semua orang duduk setelah memasuki aula utama, dan tempat duduk kelompok Huang Kide sebenarnya berada di meja utama, duduk bersama dengan Limu. Huang Xiaolong hendak duduk ketika Lilu datang dan menariknya ke tempat duduk di sebelahnya dan Fei Hao secara otomatis berdiri di belakang Huang Xiaolong. Huang Peng, Huang Kide, dan yang lainnya telah menyadari kehadiran Fei Hao di belakang Huang Xiaolong. Mereka mengira Huang Xiaolong membeli Fei Hao kemarin di pasar budak ketika dia berkeliling kota, akibatnya, tidak ada yang bertanya apapun. Fei Hao, cari tempat duduk di samping. Melihat Fei Hao berdiri di belakangnya, ketika kursi di sebelahnya kosong, rasanya tidak enak, lagi pula, Fei Hao adalah prajurit Ordo ke-10. Tepat saat dia berbicara, Huang Wei berbicara dengan suara lantang dengan nada angkuh, duduk. Huang Xiaolong, hari ini adalah pesta ulang tahun Patriark Tua Li, apakah budak yang kamu beli memenuhi syarat untuk duduk di sini?